RCTI Ajarah dengan NPM 2415310074. Di sini saya ingin mengulang UAS makroekonomi yang dimana soal yang pertama itu jelaskan alur alasan kurva Philip mengatakan inflasi dan pengangguran tidak bisa diatasi bersamaan. Nah, jadi kurva Philip itu menyatakan bahwa inflasi dan pengangguran memiliki hubungan trade-off. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat inflasi upah, dan begitu juga sebaliknya. Ketika inflasi turun, maka pengangguran cenderung naik. Jadi, keduanya tidak bisa diatasi secara bersamaan dengan kebijakan yang sama. Di sini saya ingin menambahkan, ketika tingkat pengangguran rendah, permintaan tenaga kerja tinggi sehingga pekerja dapat menuntut upah lebih tinggi. Kenaikan upah ini meningkatnya biaya produksi bagi perusahaan yang kemudian menaikkan harga barang dan jasa. Kenaikan harga ini menyebabkan inflasi meningkat. Sebaliknya, saat pengangguran tinggi, tekanan untuk menaikkan upah berkurang sehingga inflasi cenderung turun. Jadi, semalam saya melihat buku ini di halaman 43 dengan teori khusus Philip dari buku makroekonomi ini. Lanjut soal yang kedua, jelaskan penyebab inflasi dan deflasi menjadi masalah nasional. Jelaskan siapa yang menjadi korban keduanya. Inflasi jadi masalah nasional karena menyebabkan harga naik, daya beli turun, dan merugikan masyarakat berpenghasilan tetap. Seperti buruh dan pensiunan dan juga pengusaha kecil juga terdampak karena biaya produksi naik. Deflasi jadi masalah nasional karena harga turun terus, orang pasti menunda belanja. Perusahaan rugi dan banyak terjadi PHK. Korbannya adalah pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang kesulitan menjaga ekonomi tetap tumbuh. Soal yang ketiga, jelaskan ruang lingkup kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi semalam saya melihat kisi-kisi dari yang pertemuan minggu lalu. Jadi sini saya ulang aja. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah atau anjuran dari pemerintah yang mengatur pemerintahan dan pengeluaran negara dalam pajak dan non-pajak. Ruang lingkupnya seperti penerimaan negara, mengatur pajak, belanja negara, pengeluaran untuk infrastruktur, dan subsidi, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya untuk menstabilkan perekonomiannya negara melalui jumlah uang yang beredar. Nah, pengaturan jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka atau jual beli surat berharga. Pengendalian inflasi, menjaga kestabilan harga dan barang jasa. Yang ketiga ada penentuan suku bunga, mempengaruhi konsumsi dan investasi. Sekian kelas hari ini. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.